yang 100 liter sekali ngocor ini 200 liter. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, pada video sekarang saya bersama Kang Wahid ingin membahas sesuatu yang berbeda tentang penanaman cabai rawit ori 212. Nah, ini Kang Wahid lagi uji coba membuat greenhouse sederhana, dibuat juga hanya dari bambu seperti ini. Nah, kemudian sekarang kita lagi tanam cabai rawit ori 212 ya Kang Wahid. Ya. Cuma ini ada yang lucu Kang Wahid. Iya. Ditanamnya bedengan seperti konvensional. Ini kira-kira maksudnya gimana? Kita sambil nongkrong Kang Wahid. Iya. Jadi apa yang ada di benak Kang Wahid dengan sistem penanaman di greenhouse tapi tetap ditanamnya di bedengan seperti ini? Oh ya, ini kan awalnya kita coba antara di polybag yang bahan medianya itu kokopet dengan sekam bakar. Ada juga kita yang ditanam di tanah biasa, dicangkul seperti biasa, seperti konvensional, dipupuk seperti biasa, kapur seperti biasa. Artinya secara konvensional lah, yang biasa kita lakukan. Oke. Kemudian itu pun ini kemarin ditanamin melon tanpa olah tanah ini. Tanpa ini olah bekas melon ya? Bekas melon. Hanya dikasih tugalan-tugalan dolomit pupuk dasar sedikit di lubang gendong, gendongnya ini, kemudian ditanam. Ini kemarin saya sempat teledor karena banyak lokasi, jadi ada 1-2 yang memang kena lah. Agak terkena ya. Saya coba, ini belum semprot sama sekali nih Pak. Jadi gitu ada ya? 1-2 yang kena, tapi insya Allah nanti sembuh. Tapi alhamdulillah cukup subur, baru dikocor sekali nih. Iya, kalau ngelihat pertumbuhan tanaman memang subur banget, daun juga besar-besar. Iya. Udah kelihatan, cuma memang belum rata pertumbuhannya. Karena ini baru 14 hari nih. 14 hari ya sekarang. 19 hari. 19 hari. Jadi di HST 19 memang pertumbuhan tidak rata, ada yang udah tinggi, ada yang masih di bawah. Mungkin kemarin tersita di semangka. Iya, tersita di semangka. Dan pemirsa, ini adalah greenhouse yang kedua. Kalau yang greenhouse pertama yang sudah kita posting ya di umur berapa tempo hari? 21 hari itu yang ditanam di polybag dengan sistem vertigasi tetes. Ya. Nanti akan kita update lagi yang setelah 31 HST. Nah, kembali ke greenhouse 2 ini adalah uji coba penanaman di greenhouse tapi ditanam secara konvensional seperti kita nanam di open field. Jadi ini adalah ditanam di bedengan-bedengan seperti ini. Nah, Kang Wahid, untuk aplikasi pupuknya apa sama persis dengan kalau kita tanam di open field? Sama, cuman yang lebih ngirit ataupun ada peningkatan dari penyemprotan, Pak. Tidak terlalu sering. Tidak, ini belum disemprot, belum makanya disemprot ada sama sekali ya. Sama sekali. Ya, ada 2-3 pohon seberapa kuat di greenhouse ini tanpa semprot gitu. Ternyata, untuk hamanya. Ya, baru menjelang 3 minggu aja ada yang kena. Kalau rawit sih nggak khawatir banget ya. Bisa dipulihkan. Bisa dipulihkan. Ya? Jujur ada yang kena 1-2. Cuman berarti setidaknya di greenhouse juga perlulah untuk insek juga funginya gitu. Tetap ada ya. Tetap ada. Artinya munafik, tidak bisa. Gitu. Saya coba begini tanpa semprotan, ternyata ya ada yang kena gitu ya. Tapi ya nggak separah yang di konvensional karena sudah terproteksi oleh insect net gitu. Ya. Terus untuk pemupukan, apakah semuanya total melalui sistem penyaluran di pipa ini atau ada kocoran juga untuk ini pemupukan? Kocoran secara manual, Pak. Ini hanya air penyiraman biasa aja, terkecuali ada nutrisi khusus. Memang saya masukkan di drum yang 100 liter. Sekali ngocor ini 200 liter, tapi kalau yang ini memang untuk hanya penyiraman biasa. Oh gitu. Jadi pemupukan tetap secara manual. Manual bisa, langsung dialirkan ke sasaran juga bisa. Oke, kita sambil lihat-lihat di sini. Memang kita lihat pertumbuhan tanamannya belum rata ya, Kang Wahid. Ya. Mungkin nanti di umur sebulan baru akan kelihatan. Yes, 12 hari lagi insya Allah lah ini. Udah bisa pulih ya. Ya. Memang kalau pohon sih subur, kalau yang sudah besar-besar cukup subur. Ini masih menggunakan pupuk apa untuk fase seperti ini? Mutiara 16 masih yang dicampur seimbang dengan aja ya. KNO merah ini. Baru dicampur KNO merah sekali nih Pak.
Kemudian dikasih kemarin pupuk dasarnya antar lubang aja, ini nggak ditaburkan secara merata karena ini bekas melon. Dan di lubang gendong ini, lubang gendong tuh antara pohon dengan pohon ya pemirsa, ini dikasih pupuk juga. Pupuk susulan. Pupuk susulan. Kapur, pohon ska, langsung kemarin ditancap di sini, ditugal di sini. Tugal aja 2 sendok. Nah jadi pemirsa, inilah bedanya uji coba ketika nanam di greenhouse dengan sistem tanam di bedengan. Seperti apa nanti perbedaannya, itu mungkin akan kita posting atau kita upload untuk hasil akhirnya ketika kita melakukan penanaman di greenhouse dengan sistem konvensional ini, apa sih nilai tambahnya ya. Jadi jangan sampai kita nanam seperti ini di bedengan seperti biasa menggunakan greenhouse, tapi hasilnya sama juga dengan kalau tanpa di greenhouse. Ya, itu yang kita penasaran. Udah saya bilang tadi, yang sedikit beda itu penyemprotan. Ya. Ini kalau di konvensional kayaknya udah pada keriting ya. Keriting semua. Ini ada 1-2 tapi belum sempat. Nah kita lihat yang di pinggir sana. Ya. Ini pohon cukup subur-subur. Pohonnya besar-besar. Daun masih ke bawah ya karena masih seperti over end gitu kan. Ya, sengaja. Jadi dibikin gemuk dulu. Baru nanti setelah itu pohon akan normal. Biasanya kalau di bawah 1 bulan tuh pertumbuhan belum merata, Pak. Belum merata karena seperti ini ada ya. yang kemarin tuh mati. Ya, karena ini lama nggak dipakai tadi. Oke, kita sambil jalan ikutin. Jadi ini pohon memang luar biasa ya. Kalau gemuknya, kalau untuk di luar segemuk ini agak susah ya. Ya, betul. Agak susah bisa pohon segemuk ini agak susah. Hanya memang tidak rata. Kita lihat nanti hasil akhirnya seperti apa. Ya. Akan kita info-info terus. Ini ada 1-2 yang sudah kena keriting juga, tapi nanti belum ini disemprot sama sekali. Belum disemprot sama sekali. Pengen tahu kekuatan di greenhouse itu gimana. Gitu. Dan ternyata ini nanti bisa dipulihkan. Jadi bisa dipulihkan, insya Allah. Pemirsa, inilah biasanya sesuatu yang sangat mengkhawatirkan buat petani ketika tanaman itu sudah terkena keriting seperti ini. Kalau cabai, keriting itu masih ada harapan untuk dipulihkan. Masih, insya Allah. Artinya dan masih bisa berproduksi dengan baik. Tapi kalau yang namanya melon sudah terkena keriting tuh wassalam. Makanya kalau ada yang mengatakan melon yang keriting bisa pulih lagi, ya berarti belum keriting, baru gejala bisa pulih. Nah, namanya melon setelah keriting itu udah sangat sulit gitu, dan pasti tanaman itu dibuang. Sekalian ke sini Kang Wahid. Pohon sangat subur, lumayan bagus. Iya. Ini karena curah hujannya agak lembab ini. Jadi sekali lagi pemirsa, bahwa dengan penanaman sistem bedengan atau sistem konvensional di greenhouse ini bedanya terutama perawatan. Ya. Jadi coba Mas Dika diambil ke itu kameranya. Ini kita bisa lihat. Adapun yang di polybag itu tuh nanti memang itu khusus nanam di polybag, setelah pohon besar nanti dikeluarkan. Jadi memang ada perbedaan dari sisi pertumbuhan dan dari sisi perawatan tidak terlalu merepotkan. Belum 3 minggu sih. Belum 3 minggu ya. Nanti akan kita update lagi untuk seperti apa hasil akhir daripada tanaman ori, cabai rawit ori 212 ditanam di greenhouse dengan sistem bedengan ini. Mungkin itu pemirsa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.